Sidang peninjauan kembali dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, menghadirkan sejumlah saksi yang mengungkap fakta mencengangkan. Salah satu saksi bahkan menangis menyampaikan apa yang dialaminya pada saat penyidikan oleh polisi dalam kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam. Kuasa hukum Saka Tatal juga ikut larut dalam kesedihan saat mendengarkan kesaksian tentang sejumlah tindak kekerasan yang didapat oleh saksi. Tangisan saksi bernama Aldi Renaldi tak terbendung saat menyampaikan keterangan pada sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Aldi yang merupakan sepupu dari Saka Tatal menjadi salah satu warga yang ditangkap pada tahun 2016 bersama dengan kakaknya yakni Eka Sandi. Aldi kemudian dibebaskan sedangkan Eka Sandi divonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Aldi pun menangis tatkala bercerita mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi selama proses penyidikan berlangsung. Rudiana, akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas tua itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Walau saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dibilang maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Tak cuma Aldi yang menangis, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas juga larut dalam suasana saat mendengar bagaimana penganiayaan yang dialami oleh Aldi. Farhad terlihat ikut menangis terutama ketika Aldi menceritakan detail penganiayaan yang dialaminya. Menurut Aldi, sejumlah oknum polisi melakukan hal itu untuk membuat ia mengaku terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Saudara, dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal, saksi Aldi Renaldi juga mengaku mendapat ancaman penembakan sebelum dirinya dilepaskan. Aldi yang merupakan adik dari terpidana Eka Sandi mengaku diperlakukan tak adil, namun dirinya tak bisa membela diri. Aldi ini adalah sepupu Saka Tatal yang di hari penangkapannya pada tanggal 31 Agustus 2016 lalu tengah mengajak Saka Tatal untuk mengisi bensin sebelum tiba-tiba ditangkap. Setelah pemeriksaan, Aldi dibebaskan, sementara Saka Tatal ditangkap bersama dengan kakak Aldi, yakni yang bernama Eka Sandi, dengan sejumlah orang lainnya. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari, Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut, Pak. Gebok aja sama aku. Saya ngerasa apa ya Allah, gak ada keadilan. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu Pak, kejadian? Tahu, Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ gak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Sementara saksi Liga Akbar yang merupakan teman Eki mengungkap sejumlah kebohongan yang ia sampaikan di tahun 2016 lalu saat dimintai keterangan soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengaku berada dalam kondisi ketakutan dan terancam oleh penyidik saat menandatangani BAP kala itu. Disebut sebagai saksi kunci kasus Vina dan Eki, Liga mengakui ia berbohong dan tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki ditemukan tewas. Ia juga tidak mengetahui kronologi pengeroyokan keduanya oleh geng motor. Liga Akbar juga bilang sempat mengajukan keberatan atas kesaksian palsu yang ditulis dalam berita acara pemeriksaan kepada Rudiana, namun tidak dihiraukan ayah Eki yang bernama Ibtu Rudiana itu. Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih, Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu? Saya menolak, Pak. Oh menolak, tapi menolak. Kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa, dia bilang katanya, ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja sih, Pak.
Liga Akbar mengaku 2 pekan setelah kematian Vina dan Eki, ia dijemput Rudiana menggunakan mobil dan diajak berkeliling selama 1 jam. Ia pun kemudian dibawa ke rumah Rudiana dan ditanya terkait siapa saja orang yang pernah cekcok dengan Eki. Kemudian saudara dibawa kemana? Saya disuruh ikut bicara 4 mata, Pak. 4 mata? Iya, keliling kota doang. Di mana? Keliling kota doang, Pak. Oh, yang nyupir si Rudiana? Iya, betul. Oke, kira-kira berapa lama proses perjalanan saudara dengan Rudiana? Oh, hanya sejam kayaknya, Pak. 1 jam? Iya. Apa yang saudara dapatkan, yang saudara bicarakan ketika berada di dalam mobil keliling-keliling kota tersebut? Bapaknya almarhum itu menanyakan pernah ada masalah dengan siapa? Saya jawab dengan Rivaldi dulu. Almarhum itu menjelaskan, kenal gak ini sama foto lewat HP? Foto siapa aja? Foto Rivaldi saja, Pak. Ya. Dan di tengah berlangsungnya sidang pengajuan kembali Saka Tatal, ayah Eki, Ibtu Rudiana muncul di depan publik. Sebelumnya sosok Ibtu Rudiana ini kerap disebut menghilang karena sulit ditemui setelah menyampaikan pernyataan terkait kematian putranya di media sosial beberapa waktu lalu. Ia pun menjawab seputar proses penangkapan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menurut Ibtu Rudiana ia lakukan berdasarkan keterangan saksi AF dan Dede di tahun 2016. Nah, pernyataan ayah Eki atau Ibtu Rudiana ini disampaikan kala bertemu dengan keluarga Vina dan kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris di Cirebon, Jawa Barat. Rudi saat itu menyebut sebagai pelapor ia tak terlibat dalam penyidikan kasus pembunuhan putranya Eki dan Vina. Ia mengaku hanya mencari keberadaan orang-orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan itu. Namun proses selanjutnya ia serahkan kepada penyidik. Sementara saat ditanya tentang keberadaannya selama ini, Rudi menyebut ia tetap menjalankan tugasnya sebagai Kapolsek Kapetakan selama ini. Selama ini kemana aja, Pak? Saya bekerja sebagai Kapolsek, tentunya pagi. Nah, ini pertanyaannya. Saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Sementara kuasa hukum Vina Hotman Paris Hutapea mengomentari perihal peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal. Antara lain adalah tentang foto-foto Vina dan Eki yang disebut bukanlah novum atau bukti baru. Pasalnya, bukti-bukti tersebut sudah diajukan dalam bukti perkara sebelumnya. Ia pun membantah sangkaan kuasa hukum Saka Tatal bahwa kematian Vina dan Eki ini adalah lantaran kecelakaan. Foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara. Berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK. Tidak ada dasar untuk PK. Kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan. Bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Bicara soal kesaksian yang seolah menyudutkan, Ibtu Rudiana ini membantah tudingan saksi Dede maupun Liga Akbar tentang adanya paksaan atau arahan darinya. Hal itu ramai beredar setelah Dede maupun Liga Akbar ini mengungkapkan bahwa keterangan mereka saat dilakukannya proses berita acara pemeriksaan adalah bohong. Dede bahkan terang-terangan menyebut kesaksiannya tentang para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Namun, sekali lagi, hal ini dibantah oleh Ibtu Rudiana. Karena itu katanya diarahkan sama Pak Rudiana. Yang mana nih? Yang mana nih? Skenario tuduhan Dede. Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi tentang ada perbuatan dari Dede juga. Terkait keterangan Liga Akbar, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal ya. Pak Rudi, tangan Liga Akbar yang katanya mencabut BAP di tahun 2016 karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Ya. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya pengarahan keterangan? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain.
Saudara, satu demi satu kesaksian dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal menguak fakta yang mengejutkan publik. Mulai dari penganiayaan yang diterima selama proses penyidikan hingga adanya kesaksian palsu. Akankah sidang PK Saka Tatal membuka tabir kematian Vina dan Eki yang sudah berlarut-larut 8 tahun silam? Kita nantikan seperti apa proses persidangan ini.